تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Termasuk salah satu nikmat yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmat kita dibimbing oleh Allah untuk hadir di dalam majelis ilmu di waktu yang tidak mudah bagi sebagian orang untuk hadir di majelis ilmu, karena hari ini hari libur. Banyak cara orang mengisi hari liburnya. Ada yang diisi dengan olahraga, ada yang diisi dengan kumpul bersama keluarga, jalan-jalan. Tapi pagi hari ini panjenengan semua dipilih oleh Allah untuk mengisi waktu libur panjenengan di pagi hari ini dengan ibadah menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, dalam hitungan beberapa hari ke depan ini insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengizinkan kita kembali untuk masuk di bulan suci Ramadan yang kesekian kalinya, ya. Tentu Ramadan sudah tidak asing lagi bagi kita, karena kita sudah seringkali mendapati bulan suci Ramadan, ya. Tentu kita sebagai orang beriman, hadirin, ketika mendekati Ramadan hati kita semakin bahagia. Betul? Bahagia apa biasa-biasa? Bahagia. Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Sampaikan kepada umatmu Muhammad, hendaklah mereka berbahagia dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu karunia Allah yang diturunkan kepada umat ini adalah bulan suci Ramadan. Ramadan itu hadiah dari Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dikabarkan bulan depan kita dapat hadiah besar, misalnya 500 juta, tentu semakin mendekati hari kita mendapatkan hadiah itu, hati kita akan semakin bahagia, hati kita akan semakin berbunga-bunga. Nah, Ramadan hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita umat Islam, Bapak Ibu. Karena seluruh amal ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bayangkan ya, amalan sunnah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan amalan wajib di luar bulan Ramadan, ya. Dalilnya ada di dalam sahih hadis Al-Bukhari. Suatu ketika Rasulullah bertemu dengan seorang wanita, dan wanita itu tidak mengikuti haji bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, "Ma mana'aki an tahujji ma'ana?" Apa yang menghalangi kamu tidak ikut haji bersama kami, kata Rasulullah.
Wanita itu menjawab, ya Rasulullah, aku ini adalah seorang wanita budak yang terikat dengan perintah peraturan dari tuanku. Oke lah, kata Nabi, apabila datang bulan Ramadan, i'tamari, umrahlah engkau, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'ana. Karena umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding, sama dengan haji bersama kami, bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini dalil yang jelas Bapak Ibu bahwa amalan Ramadan, umrah hukumnya apa? Sunnah, tapi kalau dilakukan di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji, jemaah rahimakumullah. Nah, maka semoga panjenengan semua dan kita semua bisa umrah di bulan Ramadan. Amin saja tidak cukup, harus nabung, berusaha, niat yang kuat, ya. Nah, maka jemaah rahimakumullah, Ramadan itu hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Apalagi perpisahan kita dengan Ramadan sudah hampir 1 tahun, Bapak Ibu. Seorang anak yang merantau seperti saya ini, ya, perantau, ketika berpisah sudah lama 1 tahun dengan orang tua, tidak bertemu dengan orang tua, walaupun kadang kami telepon, ya, video call, ya, tapi rindu itu tetap tidak bisa terobati dengan hanya telepon melalui HP dan sebagainya. Nah, maka kami ketika mendekati waktu kepulangan, waktu mudik, itu waktu yang sangat membahagiakan kami. Bahkan tiket semahal apapun kami akan berusaha untuk membelinya. Demi apa? Demi ketemu dengan keluarga, demi bertemu dengan orang tua, kumpul bersama mereka, Idul Fitri bersama mereka, ya. Nah, Ramadan, kalau kita paham dan sadar bahwa perpisahan kita dengan bulan Ramadan ini sudah cukup lama, Bapak Ibu, maka sebentar lagi Ramadan, hati kita akan bahagia, akan senang, karena Allah akan pertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, ya. Dan kita di bulan Ramadan tidak bertemu begitu saja. Allah memberikan pahala yang melimpah kepada kita di bulan suci Ramadan. Maka jemaah rahimakumullah, sebagai orang beriman kita perlu persiapan supaya Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang maksimal dalam kehidupan kita. Ada pepatah mengatakan, gagal mempersiapkan sesuatu berarti telah mempersiapkan kegagalan. Jadi kita perlu persiapan. Kalau kita punya acara pernikahan, ya, kira-kira persiapannya berapa lama? 1 tahun kan? Apalagi acara nikahannya besar-besaran, hadirin. Itu kadang bela-belain dia jual rumah, jual tanah demi mensukseskan acara tersebut. Sedangkan bulan Ramadan ini acara besar umat Islam. Jadi kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan jasmani dan rohani kita, sehingga Ramadan yang akan datang ini betul-betul sukses kita jalani, ya. Tidak hanya sekedar kita masuk di bulan Ramadan, keluar tanpa membawa apa-apa daripada bulan Ramadan itu. Nah, sekarang apa yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu, ya. Ini ada beberapa hal yang penting kita persiapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah ad-du'a. Perbanyak doa kepada Allah, meminta agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Ini penting, ya. Ustadz pasti sampai, belum tentu. Karena ada sebagian orang, ya, yang meninggal dunia 1 hari 2 hari sebelum Ramadan tiba. Kita tidak tahu usia, tapi apa salahnya, walaupun usia ini sudah ditetapkan oleh Allah, apa salahnya kita minta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan? Karena ulama-ulama salaf itu minta kepada Allah disampaikan kepada bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Jadi mereka 6 bulan itu sudah mencium bau Ramadan, 6 bulan sebelum tiba. Berarti kalau 6 bulan sebelumnya itu bulan apa? Ramadan, Sya'ban, kita hitung dari Sya'ban, apa lagi? Hitung mundur. Sya'ban, Rajab, Jumadil Akhir,
Jumadil Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Mereka bulan Rabiul Awal Bapak Ibu sudah mencium baunya Ramadan. Sehingga mereka berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Sedangkan kita mencium baunya Ramadan itu ketika kita lihat iklan di TV. Iklan kurma, sarung, marjan, apalagi. Nah, terus ada tulisan marhaban ya Ramadan. Jadi kita ini sadarnya telat hadir. Tapi memang begitu, jangankan Ramadan, kadang sholat telat-telat. Ya. Artinya apa? Begitu seriusnya para ulama untuk mempersiapkan diri mereka memasuki bulan Ramadan, sehingga 6 bulan sebelumnya mereka bersungguh-sungguh doa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Ketika nanti Allah kabulkan doa kita Bapak Ibu, Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, kita perlu sujud syukur kepada Allah. Di maghrib pertama bulan Ramadan, setelah sholat maghrib, setelah sholat sunnah, kita perlu sujud syukur, bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kesempatan yang kesekian kalinya lagi untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Itu yang pertama, berdoa. Kemudian yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan adalah tahsinul iman, memperbaiki iman kita kepada Allah. Karena bagaimanapun prestasi ibadah puasa itu amat sangat erat dengan iman. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Nabi menekankan imanan dengan iman, wahtisaban dan ikhlas, maka buahnya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Maka penting persiapan iman Bapak Ibu, sehingga Ramadan yang akan datang ini betul-betul kita menikmati ibadah di dalamnya, baik ibadah puasa, sholat tarawih, baca Al-Quran. Orang kalau dia ibadah tanpa pendekatan iman, dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan ibadah itu. Makanya ketika Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di surah Al-Baqarah 183, itu yang dipanggil oleh Allah iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan. Yang dipanggil oleh Allah iman. Padahal kita ini banyak status kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang memiliki hawa nafsu, sebagai makhluk yang berakal. Tetapi ketika Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah puasa, yang dipanggil bukan akal kita, yang dipanggil bukan kekuatan fisik kita. Allah tidak mengatakan wahai orang-orang yang kuat diwajibkan atas kalian puasa, tapi Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Iman yang dipanggil oleh Allah. Allah ingin kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan nanti betul-betul dengan pendekatan iman. Karena dengan iman itulah kita akan sempurna ibadah kepada Allah. Dengan iman kita akan merasakan kenikmatan. Ada kisah menarik jemaah rahimakumullah yang berkaitan dengan pentingnya ibadah dengan pendekatan iman. Wallahu ta'ala alam. Saya pernah cerita apa belum di masjid ini ya. Jadi tentang kisah seorang anak muda, dia asal Indonesia, kuliah di Mesir. Ya. Ketika bulan Ramadan tiba, maka dia masuk ke sebuah masjid, Bapak Ibu. Di masjid itu ternyata setiap malamnya menghatamkan Quran 1 juz dalam sholat tarawih. Nah, kalau di sini berapa juz di Asyura ini ya? Hah? Juz 30, alhamdulillah ya. Setahu saya di Malang yang 30 juz ya, itu di Masjid Sabilillah setahu saya. Sama di Masjid Manarul. Itu kalau saya tidak keliru, Kak. Tapi yang pasti itu pernah saya ngikutin adalah di Masjid Sabilillah. Ya, 1 kali tarawih 1 malam 1 juz Bapak Ibu. 30 malam 30 juz. Ya. Dan yang membaca yang jadi imam semuanya hafiz Al-Quran. Nah, maka
mahasiswa itu karena di Indonesia dia terbiasa sholat dengan bacaan imam yang pendek ya, maka ketika dia masuk masjid bacaan imamnya panjang, malam berikutnya nggak datang lagi ke situ. Nah yang ketawa ini pengalaman. Nah maka jemaah rahimakumullah, dia cari masjid yang lain ya, yang bacaannya pendek-pendek. Nah kemudian di malam terakhir dia ingin menutup sholat tarawihnya di masjid yang pertama. Dia betul-betul memasang niat yang kuat, yang sungguh-sungguh untuk bisa mengikuti imam dengan baik, dengan khidmat di dalam sholat tarawih yang terakhir tahun itu. Maka dia berangkat. Di tengah-tengah dia sholat, Bapak Ibu, dia kemudian melihat seorang laki-laki yang sudah sepuh, ya, seorang syekh, ya, yang duduk di bagian depan, ya. Dia berdiri di bagian depan, persis di belakang imam, ya, nggak jauh dari imam. Kemudian dan dia melihat laki-laki itu sejak malam yang pertama. Dia penasaran, apa betul orang tua itu ngikutin sholat tarawih di masjid ini yang bacaannya panjang mulai dari malam pertama sampai malam yang terakhir. Maka selepas sholat, mahasiswa itu memberanikan diri untuk bertanya. Kata dia, ya syekh, syekh itu panggilan untuk dua, untuk orang yang tinggi ilmunya, biasanya orang Arab manggilnya syekh, atau untuk orang yang tua, sepuh. Makanya kalau panjenengan dipanggil syekh itu jangan bahagia dulu, ya. Bisa saja maksudnya orang itu adalah ya syekh, wahai orang tua. Maka jemaah rahimakumullah, anak muda itu bertanya, ya syekh, apakah betul Anda mengikuti sholat tarawih di masjid ini mulai dari malam pertama sampai malam ini? Kata syekhnya itu, iya benar. Kemudian mahasiswa itu bertanya lagi, kok bisa? Padahal fisiknya tidak sekuat saya. Kemudian bacaan imamnya panjang. Kata syekhnya, nah kalau kita sholat dengan pendekatan fisik, kita nggak akan kuat berlama-lama di dalam ibadah sholat kita. Tapi kalau kita sholat dengan pendekatan iman, maka kita akan betul-betul menikmati ibadah sholat kita, dan kita akan betah berlama-lama dengan bacaan imam. Subhanallah, mahasiswa itu seperti ditampar, Bapak Ibu. Nah ini cerita menunjukkan pentingnya kita membawa iman kita di dalam ibadah puasa kita, di dalam ibadah sholat kita. Karena orang yang berpuasa dengan pendekatan iman, dia tidak hanya puasa perut, dia tidak hanya puasa tenggorokan, tapi dia juga puasa lisan, puasa mata dari memandang segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya Nabi kan memberikan bimbingan kepada kita semua. Kalau kita puasa lalu ada orang yang mengejek kita, jawabannya apa? Ana shaim atau inni shaim, saya puasa. Itu bukan untuk pamer Bapak Ibu, tapi untuk mengingatkan diri sendiri. Wahai lisanku, aku puasa, jangan membalas. Wahai mataku, aku puasa, jangan memandang perkara yang diharamkan oleh Allah. Wahai hatiku, aku puasa, jangan kau suuzan kepada orang, jangan kau dengki kepada orang lain. Jadi ketika ada orang yang mengejek dia, kata Nabi, maka dia yang berpuasa itu akan menjawab inni shaim, sesungguhnya aku puasa. Nanti aja habis maghrib. Nah ini nggak boleh hadirin, ya. Aku puasa nanti aja habis maghrib, itu nggak boleh, ya. Nah maka ini pentingnya pendekatan iman, hadirin. Persiapan iman sangat penting untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis Nabi ya, bahwa puasa sunnah yang paling banyak beliau lakukan itu di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Ibarat sholat itu ada qabliyah, ada ba'diyah, ya. Qabliyah persiapan untuk sholat wajib, sedangkan ba'diyah itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat wajib. Ramadan juga begitu. Ada qabliyahnya. Qabliyahnya apa? Puasa Sya'ban. Ba'diyahnya apa? Puasa Syawal.
Dan ini untuk menunjukkan betapa pentingnya kita mempersiapkan iman sebelum datangnya bulan Ramadan. Termasuk juga dalam rangka persiapan iman kepada Allah adalah banyak bertaubat kepada Allah sebelum Ramadan tiba. Sehingga dosa-dosa yang bikin kita malas ibadah kepada Allah itu dihapus, dibersihkan oleh Allah. Nanti masuk Ramadan kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan yang kedua, yaitu persiapan iman. Kemudian yang ketiga, persiapan yang harus kita lakukan adalah al-ilmu. Persiapan ilmu. Sangat penting. Agama ini dibangun dengan ilmu, bukan dengan ngawur, Bapak Ibu. Dengan ilmu. Ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Ilmu dulu. Ya, ilmu dulu baru berucap. Seorang yang dianggap ustadz, dianggap kiai, tapi tidak suka membaca, tidak suka belajar, itu dipertanyakan ilmunya, jemaah rahimakumullah. Kemudian al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu juga sebelum beramal. Ayat pertama yang turun kepada Nabi itu perintah membaca. Iqra, baca. Iqra, baca. Seorang ustadz, seorang ulama itu wajib dia suka membaca, hadirin. Makanya seorang ustadz sebelum mengajar, dia wajib belajar sebelum dia mengajarkan kepada jemaah. Dan saya yakin belajarnya saya dengan panjenengan lebih serius saya. Karena saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu kepada panjenengan dengan referensi-referensi yang benar, yang sahih, yang kuat, jemaah rahimakumullah. Nah, maka penting kita persiapan ilmu sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita perlu membuka lagi, Bapak Ibu, ya, fikih puasa, ya, fikih Ramadan perlu kita buka lagi. Ustadz sudah tahun kemarin udah kami pelajari hatam, tapi apa masih ingat panjenengan? Karena ingatan kita ini pendek, hadirin. Ya, jangankan tahun kemarin, pekan kemarin itu materinya udah lupa. Masih mending pekan kemarin, ya. Keluar dari masjid ditanya lagi, lupa materi, ya. Apalagi datang hanya melihat, mendengarkan, tidak mencatat, tambah lupa, ya. Tapi kata Nabi, kun aliman, jadilah engkau orang alim. Kalau tidak bisa ya muta'alim. Muta'alim itu datang, mendengarkan, mencatat, ya. Nanti sampai ke rumah dibuka lagi catatannya. Au mustami'an, atau kalau kamu nggak mau jadi muta'alim, jadi mustami'. Mustami' itu pendengar. Datang mendengarkan, berusaha untuk meresapi, berusaha untuk menghayati ayat-ayat yang disampaikan oleh ustadz, oleh guru. Nah, kalau tidak bisa mustami, yang terakhir muhibban, pecinta. Dia nggak dengarkan pengajian, tapi dia cinta kepada orang-orang yang datang ke pengajian. Akhirnya disupport dengan makanan, dia support dengan minuman, ya. Bahkan ada jemaah tanya ke saya, Ustadz, apakah dapat pahala juga orang yang tidak pernah ikut ngaji tapi dia membiayai pengajian? Mic-nya dibiayai oleh dia, mejanya, semuanya dibiayai oleh dia, tapi dia tidak datang ke pengajian. Saya bilang itu termasuk muhibban, golongan yang keempat, hadirin. Jangan menjadi golongan yang kelima. Fatahlak, maka kamu akan binasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka penting persiapan ilmu, Bapak Ibu. Walaupun kita sudah belajar tentang Ramadan, tapi kita perlu membuka kembali hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, ya. Sehingga Ramadan nanti kita tidak repot, ya, nggak sibuk bertanya sana sini. Ustadznya mau ngaji tapi masuk pertanyaan ke ustadznya, karena panjenengan tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Sebelum datang bulan Ramadan, maka persiapkan sehingga nanti Ramadan udah beres semua. Iman beres, kemudian ilmunya juga sudah beres. Ibadah kepada Allah dengan tenang, dengan nyaman, fokus ngaji Quran, zikir kepada Allah, taubat, ya. Itu yang ketiga, persiapan ilmu. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, yang keempat adalah Al-Quran. Persiapkan Al-Quran. Karena bagaimanapun Ramadan itu identik banget dengan Al-Quran.
Ketika Allah menyebut bulan Ramadan, Allah menyebut Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya di Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan di dalamnya turun Al-Quran. Kalau orang ditanya tentang bulan Ramadan, mungkin orang itu akan menjawab yang terbayang di dalam benaknya adalah puasa. Tapi ketika Al-Quran menyebut Ramadan, Bapak Ibu, Al-Quran tidak menyebut puasa, tapi Al-Quran menyebut Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu ciri khasnya adalah Al-Quran. Selain puasa, Ramadan itu ciri khasnya, identiknya dengan Al-Quran. Siapa yang mengaku memuliakan Ramadan, maka pasti dia akan memberikan banyak waktu kepada Quran di bulan Ramadan. Dan itu sudah dicontohkan oleh ulama-ulama salaf. Ada seorang ulama ahlul hadis mengarang kitab hadis namanya Muwatta. Muwatta itu dipresentasikan di hadapan para ulama dan disepakati oleh ulama kesohihannya, sehingga kitab itu diberi nama oleh beliau Muwatta. Ya. Beliau ketika membuka majelis hadis di rumahnya, Bapak Ibu, banyak orang yang datang belajar kepada beliau. Ya. Di antara santrinya beliau adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau adalah Imam Malik ya. Nah, ketika bulan Ramadan tiba, pengajiannya ditutup. Ya. Beliau menutup pengajian hadisnya. Beliau fokus membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Makanya tidak heran kalau ulama-ulama salaf itu mereka banyak khatam Quran. Imam Syafi'i khatam berapa kali? Halo. 60 kali hadirin ya. Sekali di siang hari, sekali di malam hari. Ada yang mengatakan sekali di luar sholat, sekali di dalam sholat. 30 hari 60 kali, subhanallah. Ada lagi seorang ulama namanya Imam Al-Aswad ya, khatam fi kulli thalath, setiap 3 hari khatam, 3 hari khatam. Ada juga ulama Imam Qatadah khatam fi kulli lailatain ya. Setiap 2 malam khatam, setiap 2 malam khatam di bulan Ramadan, subhanallah. Makanya kita ini jangan sampai enggak khatam Quran di bulan Ramadan. Ya, keterlaluan kita. Coba yang kemarin enggak khatam angkat tangan. Ramadan kemarin. Coba yang khatam yang khatam. Coba yang khatam. Enggak usah ria. Ria itu kalau enggak ditanya panjenengan ngasih tahu itu baru ria. Kalau ditanya dikasih tahu sama panjenengan, nah itu bukan ria. Yang khatam coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Belum 10 hadirin. Berarti yang lain nggak tahu, takut ria apa nggak khatam panjenengan. Ya. Nah, untuk khatam Quran di bulan Ramadan, Bapak Ibu, rumusnya gampang, tapi prakteknya yang tidak gampang. Ya. Rumusnya gampang hadirin. Ya. Rumusnya itu kan 1 juz ada 10 lembar. Ya. Ini dibagi 5, berarti 2. Nah, 2 setelah zuhur, 2 setelah asar, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 setelah subuh. Kalau 2 setelah sholat Ustadz berat, oke, kita bagi satu-satu. 1 sebelum sholat, 1 setelah sholat. Nanti setelah sholat subuh panjenengan nggak terasa hadirin udah khatam 1 juz 1 hari, subhanallah. Kalau dicicil itu mudah Bapak Ibu, walaupun sebenarnya itu banyak ya, tapi karena dicicil ya, sedikit akhirnya nggak terasa, tahu-tahu udah selesai hadirin. Makanya ada video itu pernah saya lihat ya, saya mendengarkan, kalau Anda nggak pernah kredit, jangan coba-coba kredit, karena Anda akan ketagihan ya. Tapi kredit itu boleh-boleh saja hadirin ya, karena memudahkan. Nah, kalau urusan dunia, ada orang yang berani kredit Bapak Ibu ke bank atau beli kendaraan 500 juta, dia berani kredit sampai 8 juta setiap bulan hadirin. Berani dia urusan dunia. Maka urusan akhirat harus lebih daripada itu ya. Sedikit demi sedikit, yang penting konsisten, lama kelamaan panjenengan akan dapat banyak.
Nah, baca Quran kalau panjenengan satu hari langsung satu kali duduk satu juz, mungkin bertahannya 3 sampai 5 hari Bapak Ibu. Hari pertama satu juz, iya satu juz. Hari kedua masih satu juz. Hari ketiga sudah kurang 3 lembar. Hari keempat sudah 5 lembar. Hari kelima 3 lembar. Hari ke-10 hadirin 1 halaman. Hari ke-20 enggak baca sama sekali. Padahal rumusnya Ramadan itu ya, semakin akhir semakin bagus, semakin istimewa. Makanya Lailatul Qadar itu adanya di akhir, bukan di awal Bapak Ibu. Nah, cuman tradisi di masyarakat kita Indonesia ini justru semakin akhir semakin sibuk dengan hal-hal yang tidak inti dalam kehidupannya, ya. Nah, maka itu cara supaya kita bisa khatam Quran di bulan Ramadan Bapak Ibu, ya. Dicicil sebelum sholat 1 lembar. Kalau panjenengan bacanya standar ya, enggak cepat, tidak lambat, 1 lembar itu loh paling 10 menit Bapak Ibu. Ya, 10 menit 1 lembar. Apalagi kalau teman-teman yang hafal Quran ya, 1 lembar itu enggak sampai 10 menit Bapak Ibu. Ya. 7 menit ya. 6 menit, bahkan mungkin mereka 5 menit udah selesai kalau hafalannya lancar ya. Sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar, insya Allah khatam di bulan Ramadan. Khatam 30 juz Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak khatam, karena Ramadan itu identik banget dengan Al-Quranul Karim. Jadi khasnya adalah Al-Quran. Nah, maka sebelum datang Ramadan kita perlu mempersiapkan Al-Quran. Pertama, persiapan secara fisik dulu ya. Persiapkan mushaf yang terbaik. Karena ketika kita ganti mushaf ya, mushafnya bagus, itu menambah semangat Bapak Ibu. Yang kedua, persiapkan bacaan. Persiapkan bacaan sebelum datang bulan Ramadan. Panjenengan yang belum bisa baca Quran ya, atau sudah mulai membaca Quran cuman panjang pendeknya belum pas, belajar hadirin ya. Makanya saya di rumah itu buka pengajian baca Quran untuk anak-anak usia 60 tahun ya. Nah, maka sebelum datang Ramadan penting kita mempersiapkan bacaan. Ustadz, kami sudah baca, sudah bisa baca, dan tahun kemarin kami khatam Quran di bulan Ramadan 3 kali. Nah, untuk tahun ini mungkin panjenengan diagendakan Bapak Ibu ya, diagendakan baca Quran dengan terjemahnya sampai khatam. Coba yang pernah baca Quran dengan terjemah sampai khatam, ada nggak di sini? 1, 2, ibu-ibu semua ini ya. Terjemah, dan terjemah sekarang tuh alhamdulillah Bapak Ibu ya, ada keterangannya, ada tafsirnya, sehingga memudahkan panjenengan untuk memahami ayat-ayat Quran. Kalau ada ayat yang tidak bisa dipaham, panjenengan tandai, tanya kepada seorang ustadz, tanya kepada seorang guru ya. Jadi ini pentingnya persiapan Al-Quran sebelum datang bulan Ramadan, persiapan. Kemudian kita sekarang sudah mulai pemanasan harusnya. Pemanasan, mulai membaca Quran dengan yang banyak ya, pemanasan. Jangan langsung digas hadirin. Nanti Ramadan langsung ngegas 5 juz ya. Besok terbengkalai. Maka supaya nanti kita sempurna di bulan Ramadan baca Qurannya, kita mulai pemanasan dari sekarang, mulai baca Quran, mulai mendekatkan diri dengan Quran. Karena Ramadan itu waktunya kita mendekatkan hubungan kita dengan Al-Quran. Mungkin selama setahun ini kita jarang baca Quran, atau baca tapi sedikit Bapak Ibu. Nah, Ramadan nanti usahakan waktu banyak kita berikan kepada Al-Quranul Karim ya. Itu persiapan yang keberapa tadi? Yang keempat. Kemudian yang kelima hadirin, Al-Islah. Al-Islah, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Ini penting. Jangan sampai kedengkian kita, kebencian kita, kezaliman kita kepada orang lain menjadi penghalang ibadah Ramadan kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu sebab ibadah itu nggak diterima oleh Allah adalah sebab kita suka menyakiti hati orang lain, berbuat jelek kepada orang lain. Di dalam hadis Al-Bukhari ya, ada seorang wanita ahli sholat
ahli puasa. Kalau urusan sholat nggak ada lawan dengan wanita itu di kompleknya atau di kampungnya. Ya, urusan ngaji, sergap ngaji. Sedekah iya, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ucapannya pedas. Dan Nabi menyebutkan wanita bukan laki-laki, karena memang yang ucapannya pedas itu kebanyakan wanita. Nah, maka kemudian ada sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang wanita itu. Kata Nabi, la khaira fiha, enggak ada kebaikan apa-apa dalam kehidupan wanita itu. Artinya apa? Salat enggak diterima, puasa enggak diterima, baca Quran enggak diterima, gara-gara suka menyakiti hati orang lain, ya, gara-gara berbuat zalim kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan wahiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka sebelum Ramadan tiba Bapak Ibu, nah kita perlu al-islah, ya, bersihkan hati kita dari dengki, bersihkan hati kita dari benci. Tidurlah dalam keadaan cinta, tidurlah dalam keadaan rahmat, maafkan semua orang yang pernah bersalah kepada panjenengan. Bisa? Sebelum tidur maafkan, ya Allah, siapapun yang bersalah kepada hamba, baik yang hamba ketahui maupun yang tidak hamba ketahui, ya Allah, hamba ridha, hamba ikhlaskan, hamba maafkan. Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan wa aslaha dan memperbaiki hubungan itu, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Pahala kalau ditanggung oleh Allah berarti besar, hadirin. Ya. Maka sebelum datang Ramadan perlu kita melakukan islah, ya, perbaikan diri, memperbaiki hubungan kita dengan sesama iman. Suami memperbaiki hubungan dengan istrinya, istri memperbaiki hubungan dengan suaminya, orang tua dengan anaknya, dengan tetangganya, Bapak Ibu, ya, perbaiki hubungan, ya. Terutama dengan tetangga. Kadang orang itu dengki-dengkian sama tetangga, ya, apalagi tetangga itu keluarga sendiri kadang. Nah, maka jemaah rahimakumullah, sebelum datang Ramadan kita perlu al-islah. Kemudian yang berikutnya, kita perlu persiapan al-amwal. Al-amwal apa artinya? Kita perlu persiapan uang, fulus, Bapak Ibu. Bukan untuk lebaran, bukan untuk beli baju baru, bukan untuk ngecat rumah, hadirin, tapi untuk sedekah di bulan Ramadan. Karena sedekah di bulan Ramadan ada keutamaan khusus. Dikatakan dalam hadis bahwa Nabi itu ketika masuk Ramadan ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Beliau orang dermawan, Bapak Ibu, tapi ketika Ramadan beliau menjadi orang yang sangat amat dermawan. Maka sebelum masuk Ramadan kita perlu persiapan harta. Jangan semuanya dihitung, cat rumah sekian, baju lebaran sekian, kue sekian, beli kendaraan sekian. Sedekahnya enggak ada di dalam catatan itu, hadirin. Nah, maka sebelum masuk Ramadan kita sisihkan sebagian harta kita yang nantinya kita persiapkan untuk sedekah di bulan Ramadan. Ya, minimal kita sedekah buka puasa, karena Nabi SAW mengatakan siapa yang ngasih makan orang yang buka puasa maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Nah, sunnah, Bapak Ibu. Tapi kalau ngasih buka puasa sebagaimana yang pernah saya sampaikan di majelis ini, usahakan yang terbaik, yang istimewa. Karena kebahagiaan orang puasa itu dua, ketika bertemu dengan Allah dan ketika buka puasa. Jangan merusak kebahagiaan orang yang berbuka puasa. Dia sudah semangat mau buka puasa, tapi ternyata makanannya tidak nikmat. Akhirnya kebahagiaannya berkurang, hadirin. Makanya panjenengan kalau bersedekah buka puasa usahakan yang terbaik, yang istimewa. Termasuk juga sedekah kurma. Ini sering saya sampaikan, tahun kemarin pernah saya sampaikan di majelis ini. Kalau panjenengan sedekah kurma, usahakan kurma yang terbaik. Ya. Yang satu box itu Bapak Ibu harganya 300, 400, 500. Nanti panjenengan kasih ke masjid-masjid.
sehingga orang betul-betul nikmat melaksanakan sunnah Nabi SAW. Ya, makan 3 kurma itu loh, habis Bapak Ibu, 3 biji kurma. Dan kalau panjenengan ingin lebih mulia lagi, khususnya untuk ibu-ibu, habis beli kurma itu dibungkus, di packing, ya, 1 bungkus isinya 3, sehingga takmir, ya, panitia masjid, panitia Ramadan nggak lagi repot untuk membagi-bagikan, karena sudah dibungkus. Nah, subhanallah, kalau kurmanya enak hadirin, istimewa kurmanya, 3 itu dihabiskan. Tapi kalau kurmanya itu, jangankan 3 Bapak Ibu, 1 itu nggak dihabisi, sisanya diapain? Dikembalikan. Sama takmirnya bingung, takmirnya ini kok nggak habis-habis. Apa orang nggak makan kurma? Bukan nggak mau makan kurma hadirin, mau, tapi kurmanya yang kurang enak. Nah, maka penting kita sedekah di bulan Ramadan nanti untuk buka puasa itu yang terbaik hadirin, ya. Nah, maka supaya kita bisa bersedekah, banyak berbagi bulan Ramadan, kita perlu persiapan harta, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, berikutnya adalah at-takhtim. At-takhtim itu artinya membuat program. Ini penting, ya, program Ramadan panjenengan seperti apa. Berawal dari rencana Bapak Ibu. Ditulis rencana itu, nanti ketika panjenengan tidak semangat, lihatlah rencana panjenengan yang panjenengan buat sebelum Ramadan. Apa rencananya? Khatam Quran 3 kali. Sedekah buka puasa 10 kali. Hari pertama, hari ketiga, hari kelima, hari ke-7 dan seterusnya. Kemudian apa rencananya lagi di bulan Ramadan? Sholat tarawih enggak bolong, puasa enggak ada yang bolong. Kemudian sholat malam istiqomah, sholat berjamaah enggak ada yang bolong selama 30 hari Bapak Ibu. Ini rencana perlu kita tulis, perlu kita program Bapak Ibu, supaya nanti Ramadan ini kita betul-betul semangat. Tempellah program itu, rencana itu di tempat yang biasa kita lihat, mungkin di dalam mobil panjenengan, ya, di tempat setiran itu, kemudian atau di almari panjenengan, sehingga kalau panjenengan kurang semangat, ingat kembali perjanjian panjenengan dengan Ramadan sebelum datang bulan Ramadan. Nah, kalau panjenengan sungguh-sungguh, ya, sudah membuat, sudah merencanakan, sudah menulis, ya, berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudahkan hamba untuk melakukan amalan-amalan ini nantinya di bulan Ramadan. Mudahkan, sempurnakan dan terima ya Allah. Ini penting. At-takhtim, membuat program. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, yang terakhir adalah hifdzul jismi, menjaga kesehatan badan. Ini penting, ya. Kita sudah buat program, ingin tarawih enggak bolong, baca Quran maksimal, khatam berulang kali, tapi badan enggak sehat, susah juga, ya. Maka sebelum datang Ramadan, persiapkan fisik yang sehat Bapak Ibu, ya. Persiapkan fisik yang sehat, badan yang sehat, kemudian terutama juga ruhani yang sehat, sehingga Ramadan yang akan datang ini betul-betul menjadi Ramadan yang maksimal bagi kehidupan kita, ya. Persiapan fisik, sampai-sampai ada sebagian orang, ya, sebagian orang alim, kalau mereka ditakdirkan oleh Allah sakit di bulan Ramadan, mereka minta agar sakitnya itu dimajukan sebelum Ramadan, sehingga Ramadan nanti betul-betul sehat. Untuk ibu-ibu, ya, untuk para wanita, panjenengan tidak perlu minum obat penahan haid nanti supaya sholat tarawihnya full, baca Qur'annya full, kemudian puasanya full. Akhirnya panjenengan sebelum masuk Ramadan, sebelum jatuh masa haidnya panjenengan minum obat haid, obat penahan haid. Itu menurut sebagian pendapat memang membolehkan hadirin, selama tidak mengganggu kesehatan, ya, tidak mengganggu, tidak membahayakan kesehatan. Tapi itu kan melawan kodrat, ya, melawan kodrat jemaah rahimakumullah. Padahal wanita yang haid di bulan Ramadan itu tetap dicatat pahala sebagaimana wanita-wanita yang tidak haid. Panjenengan ibu-ibu jangan khawatir, ya.
Kalau kita ditakdirkan oleh Allah ternyata di bulan Ramadan sakit, ya Allah akan tetap catat pahala untuk kita seperti yang tidak sakit, hadirin. Dengan syarat kita memang sebelumnya istiqomah ibadah itu. Lalu kita tidak melakukan karena sakit, panjenengan ibu-ibu tidak melakukan karena haid, Allah akan tetap mencatat yang sama. Coba bayangkan kalau panjenengan Ramadan tahun kemarin ya, itu 1 hari ngaji 1 juz. Ternyata Ramadan besok ini panjenengan ibu-ibu Ramadan pertama haid, nggak bisa ngaji 1 juz, nggak bisa sholat tarawih. Karena Ramadan tahun sebelumnya panjenengan istiqomah dengan itu, panjenengan tetap dicatat setiap hari ngaji 1 juz, dicatat pahala sholat tarawih, dicatat pahala membaca Quran, ya pahala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini hiburan dari Rasulullah untuk orang-orang beriman yang dia ingin banget ibadah maksimal kepada Allah, tapi ternyata dia sakit. Dia tetap dapat pahala itu asalkan sebelumnya istiqamah. Nah, maka sebelum datang Ramadan kita perlu persiapan fisik, Bapak Ibu. Ya, olahraga, makan yang sehat, pikiran diatur ya, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang maksimal karena kita masuk dengan kesehatan jasmani dan kesehatan ruhani. Nah, itulah persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Nah, coba sama-sama diulang. Yang pertama tadi apa? Banyak berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Nanti kalau sudah masuk Ramadan, kan semangatnya kita awal Ramadan biasanya, itu juga berdoa kepada Allah, ya Allah pertahankan semangatku sampai akhir Ramadan, sampai aku menghadap kepadamu. Kemudian yang kedua apa tadi? Persiapan iman. Yang ketiga apa? Ilmu. Kemudian yang keempat Al-Quran. Yang kelima uang belum Al-Islah, bukan Al-Islah pesantren itu ya. Al-Islah ini maksudnya memperbaiki diri. Kemudian yang keenam Al-Amwal, harta. Yang ketujuh kita berprogram. Yang kedelapan jaga kesehatan. Jadi semuanya beres. Panjenengan yang mau ngecat rumah, cat sekarang. Ya, nanti Ramadan tidak repot dengan urusan begitu-begitu. Ya. Yang mau betulin kendaraan, yang mau servis sekarang. Ramadan nanti tidak repot dengan urusan begitu. Ramadan panjenengan waktunya nggak habis untuk yang itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Jadi waktunya Ramadan nanti ngaji, ibadah, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga bermanfaat dan semoga persiapan-persiapan itu dapat kita lakukan dengan maksimal, dan semoga Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang terbaik, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Baik, semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mari kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.